Jadi studi kasus kami hari ini adalah tentang pasien bernama Ibu Rina, usia 45 tahun, pekerjaannya pegawai kantor. Keluhan utamanya itu adalah nyeri punggung bawah 3 bulan terakhir. Diagnosisnya itu adalah back pain non spesifik. Nah, di sini ada kronologinya. Keluhan dia datang ke rumah sakit itu aja. Yang pertama, Ibu Rina datang ke klinik fisioterapi dengan wajah tegang dan tidak lelah. Ia mengatakan sudah berobat ke beberapa tempat, namun nyerinya belum baik. Ia juga mengeluhkan pelayanan sebelumnya merasa terburu-buru dan perlu penjelasan. Saat datang ke klinik, ia harus menunggu 40 menit tanpa informasi jelas. Petugas administrasi kurang ramah dan berbicara singkat. Fisioterapis langsung melakukan pemeriksaan tanpa banyak komunikasi. Tidak ada edukasi mengenai penyakit nyeri atau terapi. Setelah terapi, pasien tidak diberi arahan latihan rumah. Seminggu kemudian, pasien tidak pernah kembali lagi ke sesi untuk berikutnya. Ini kami akan membahas 5 kesalahan pada kasus tersebut. Ini contoh komunikasi terapeutik yang seharusnya dilakukan oleh fisioterapi. Seperti mengucapkan selamat pagi, waktu pasien mau datang, selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Jihan kepada pasien. Terus kita sebelum melakukan pemeriksaan itu, kita harus mendengarkan dulu keluhan dari pasien itu apa. Misalnya penyakitnya saya low back pain nih, saya harus ngapain ya? Kita bilang, Ibu udah melakukan diagnosis apa sebelumnya? Ibu udah ke dokter nggak sebelumnya? Gitu. Kita harus bertanya seperti itu dulu. Setelah kita tahu apa penyebabnya, ternyata penyebabnya itu akibat yang posisi duduknya lama. Oh, karena posisi duduk ibu lama, makanya ibu terjadi low back pain gitu kan. Terus dari kondisi ibu itu, kita bisa tuh bisa mendiagnosis dan bisa menterapi, menjelaskan hal terapinya. Nanti kita juga bisa ajarkan latihan ringan kepada ibunya untuk ibunya terapi manual di rumah, biar ibunya nyaman dan terapinya juga berlangsung secara aman. Rancangan sederhana SOP yang tadi saya bilang, kita harus menyambut pasien dengan senyuman, terus kita harus memperkenalkan diri, terus kita harus membuat manajemen waktu nih. Kita nggak bisa asal-asalan, ibu udah kerja segini ya, ibu udah kerja segini ya. Kita harus manajemen waktu tunggu itu tadi. Kalau kita asal-asalan aja kan jadi nggak struktur, jadi kitanya pun juga asal-asalan kerjanya. Kita harus bisa kasih tahu dari mulai misalnya seminggu kemudian dia mau berobat, kita seminggu yang lalunya udah bilang, Ibu pada jadwal hari Kamis ini Ibu bisa datang ke klinik ya, atau saya ke rumah Ibu ya, Ibu bisa siapkan alat-alat ini atau saya bawa alatnya, seperti itu. Terus kita bisa memberikan penjelasan apabila kita ada keterlambatan pada hari hanya. Misalnya pada hari Kamis kita menjadwalkan pada jam 3. Oh ternyata ada terjadi macet atau mungkin ada kecelakaan yang terjadi pada kita, mungkin kita bisa bilang, Ibu di perjalanan macet, maaf ya apabila terjadi keterlambatan pada terapi kita hari ini. Terus kita akan ada komunikasi awal fisioterapis, itu dia tadi memperkenalkan diri dan mendengarkan keluhan pasien secara aktif. Lalu ada edukasi dan rencana terapi. Setelah kita mendengarkan keluhan dia, kita jelaskan diagnosisnya itu apa, kenapa dia bisa jadi seperti itu, biar dia pun sama-sama paham. Itu yang namanya tadi komunikasi 2 arah. Menjelaskan tujuan dan manfaat terapi. Kalau kita nggak menjelaskan langsung mengasih exercise, terus dia ternyata merasa sakit, kita harus bilang apa ke dia. Kita pun jadinya takut kan mengobatinya, karena dia pun nggak ngerti. Jadi kita harus menjelaskan tujuannya, manfaat terapinya. Terus kita akan melaksanakan terapi, memastikan kenyamanan dan keamanan pasien. Jadi kalau pasiennya ternyata ada sesak napas dan kita melakukan exercise secara berlebihan, itu juga nggak baik. Karena kita nggak tahu ternyata pasien udah berhenti gara-gara sesak napas, gara-gara exercise ringan itu. Karena sesak napas itu kan nggak bisa diatas juga kan. Jadi kita harus memastikan keamanan pasien. Kita tanya ibu sesak napas. Kalau kita lihat dia udah kecapean atau dia berkeringat berlebihan, mukanya berpucat, kita bisa menghentikan exercise guys. Terus mengajak pasien komunikasi sama terapi itu dia, kita tanya kondisinya, ibu gimana perasaannya, kakinya masih sakit atau ibu kenapa wajahnya pucat, ibu udah makan, ibu merasa sakit berlebihan atas terapi yang saya berikan. Kalau emang dia merasakan itu, kita bisa menghentikan exercise dan melanjutkan exercise ke minggu selanjutnya. Terus kita penutupan dan tindak lanjut, memberikan latihan di rumah secara tertulis. Ternyata latihan kepada pasien itu, mereka nggak hanya bisa tergantung pada kita dan kepada kita saja, mereka juga harus latihan sendiri di rumah. Itu perlu banget ternyata. Karena kalau dari kita aja, kita ngatur waktunya juga seminggu sekali gitu kan, sekali juga 1 jam. Jadi mereka juga harus berpegang teguh latihan kepada diri mereka sendiri. Terus kita menjelaskan jadwal kontrol berikutnya. Ibu setelah minggu ini hari Kamis, kita akan menjadwalkan kontrolnya pada hari Selasa ya Ibu. Terus kita akan memberikan motivasi dan dukungan kepada pasien. Jangan kita ngomong, gak bisa sembuh nih Bu, lambaikan ibu udah terlalu tua, jangan. Kita harus bilang, Ibu kita usahakan sembuh, Ibu pasti sembuh kalau emang Ibu mau, dan saya pun akan berusaha menjadi lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya kami akan lakukan sesi tanya jawab. Sampai di sini apa yang ingin bertanya? Saya Pak Ramadan dari kelompok 6. Izin bertanya, misalnya kan di PPT kan pasiennya udah merasa kecewa karena pelayanan fisioterapinya kurang memuaskan. Jadi
bagaimana cara komunikasi terapeutik untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu kepada pasiennya kembali. Saya lemparkan pertanyaan ini kepada Ayla. Saya Martin dari Kelompok 1, saya Martin dari Kelompok 8. Saya mau nanya ke Jihan. Tadi ada penutupan tindak lanjut yang mengatakan memberi latihan rumah tertulis. Itu maksudnya latihan tertulis itu kayak mana? Lalu ditanya, kenapa pasien lari? Padahal kamu sudah melakukan tindakan yang maksudnya pelayanan yang memuaskan, bahkan dan memuaskan. Harusnya ada introspeksi diri. Nah, solusinya seperti kemarin sering BPJS sering gitu ya, selalu telepon, Bapak, Ibu gimana? Sudah sehat? Itulah solusinya. Kalau misalnya kita lihat, nah ini minggu depan kok nggak masuk lagi ya? Minggu ini kok nggak masuk ya? Minggu semalam dia datang. Padahal saya udah ngasih pelayanan yang super loh di atas dari pelayanan prima. Udah wow gitu. Kenapa dia lari? Pasti kan ada pertanyaan, ada sebab, apakah dia nggak ada duit, apakah dia sakit, apakah dia meninggal, apakah dia bla 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 kan? Nah untuk kita merasa puas, kita kan punya nomor kontak. Oke, di telepon atau di WA dulu. Selamat pagi, salamnya dulu ya kan. Saya seterapis dari ini, saya dari Sidotes, seterapis dari ini. Izin bertanya, Bapak Ibu Bapak sehat gitu. Nah kalau tidak dijawab, oke 5 menit kemudian atau 10 menit call. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa sebabnya. Tapi Bapak nggak datang lagi. Enggak, Bapak sehat. Ada keluhan apa setelah melakukan terapi? Itu ya ditanya apa ada keluhan. Nah dari situ kita tahu kalau dia merasa puas, dia puas cuma sebenarnya saya nggak punya uang, bukan kesalahan kalian. Oke, jadi itu pertanyaan yang bagus dan si fisioterapis juga harus mempersiapkan diri. Jangan udah puas ya udah lah, udah nggak ya sudah. Saya udah di atas rata-rata loh melakukan pelayanan. Dengan gitu harus ditanya kenapa mereka lari. Nah, kenapa tidak kembali lagi? Apakah kesalahan dari kami ataukah dari mereka yang memang dalam hal kondisi lain gitu? Saya kan, oke, itu jarang menulis tindakan itu maksudnya edukasinya ya, tapi dia praktekkan langsung. Misalnya lo bepen, ibu telah begini ini lurus atau ke dinding luruskan, itu tidak tertulis ya, tapi langsung praktekkan 3 kali aja, tapi jangan terlalu banyak supaya mereka ingat. Jadi kan, oke, jadi tidak ada tertulis. Kalau tertulis itu misalnya nanti kita mengadakan pengabdian kepada masyarakat, itu boleh tulisan itu diedarkan. Tapi kalau untuk pasien tidak, kecuali dia tidak bisa dituliskan, nah, boleh. Tuh. Tapi tetap harus kalian praktekkan. Ini di rumah lakukan seperti ini ya. Nah lakukan seperti itu 3 kali, coba dulu. Nah gitu ya. Untuk yang bertanya juga, itu maksudnya tidak ada tertulis ya. Yang ada lakukan, kemudian suruh dia coba lagi depan kita, baru kalian nasihatin ini dilakukan di rumah pagi sama malam atau sore dan seperti itu. Nanti jumpa saya kita lihat ada perubahan enggak, karena jumpa saya cuma seminggu sekali gitu nasihatnya. Kalau untuk tertulis ada waktu kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ada banyak di masyarakat yang berjasa juga tulis seperti gitu. Jadi kasih sebaran. Nah, baru kalian praktekkan seperti ini ya Bapak Ibu lakukannya. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanya lagi? Nah, 3 lagi. Yuk. Boleh berdiri perkenalkan nama dan kelompok ya. Saya Wanita Kaira dari kelompok 7. Jadi di slide keempat itu ada kalimat tidak adanya raport will be. Itu maksudnya apa? Lalu contohnya seperti apa? Saya lempar pertanyaannya ke Hijab. Catat. Dari catat. Boleh ulang lagi nih? Apa yang dimaksud dengan rapat bulgi? Lalu contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya boleh berdiri, perkenalkan nama dan siapa dituju. Perkenalkan, saya Tiara Pasarani dari kelompok 5. Apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki manajemen waktu untuk pasien? Saya lempar pertanyaan ke Ica. Ini saya mencontohkan salah satu jalannya. Bu, saya merasakan perkembangan ibu sudah lumayan berkembang dibanding sebelumnya. Dimana sebelumnya ibu belum bisa menggerakkan pinggang ibu ke kiri dan ke kanan, tetapi sekarang ibu bisa menggerakkan pinggang ibu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa latihan exercise. Latihan aja, mereka kan ngerti exercise. Latihan di rumah yang mungkin dapat membantu ibu berkembang. Nah, latihan ini dapat ibu jalankan karena latihan ini tidak saya pantau dan itu kesadaran ibu sendiri. Tapi saya yakin dan pasti ibu bisa sembuh dengan melakukan latihan ini. Tetapi ibu harus tetap konsisten, jangan lakukan ini hanya sekali-sekali atau
itu jadi waktu kayak jadi waktu. Nah, terus Dengerin ya, bagus loh ini. terus kita sudah sama-sama berusaha agar menjalani pemulihan ini agar lebih efisien. Nah, sekian, terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.